Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3503 sampai bab 3504. Selanjutnya, Ye Chong dan Yu Xinlan terus mengikuti instruksi di peta dan memasuki jantung hutan purba. Kedua pria itu mengikuti jalan tersembunyi lebih jauh ke dalam hutan. Tanda-tanda di peta membawa mereka ke semak-semak pepohonan yang tidak bisa ditembus. Di balik pepohonan terdapat gua dalam yang tersembunyi, seolah merupakan pintu masuk rahasia peninggalan alam. Ye Chong dan Yu Xinlan saling memandang dan berjalan bersama tanpa ragu-ragu. Keduanya menyalakan obor, tentu saja, terutama untuk menjaga Yu Xinlan. Dia tidak memiliki kemampuan penglihatan malam seperti Ye Chong. Keduanya berjalan ke dalam gua selangkah demi selangkah. Udara di dalam gua lembab dan dingin, serta berbau apek. Cahaya api terpantul di dinding gua yang basah, memantulkan cahaya redup. Langkah kaki mereka bergema di dalam gua, dan seiring dengan suara tetesan air yang sesekali terdengar, ada suasana misterius dan tegang di sekitar mereka. Saat mereka perlahan-lahan masuk lebih dalam, bagian dalam gua tiba-tiba terbuka, memperlihatkan tangga batu yang menurun. Tangga batunya sudah tua dan rusak parah, seolah-olah telah diinjak selama bertahun-tahun. Ye Chong memimpin di tangga batu dan berjalan dengan hati-hati, mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati. Kehati-hatian semacam ini tentu saja bukan yang ditakuti Ye Chong, itu hanya pertunjukan untuk para pengintip di belakangnya. Mata-mata Tuan Zhao mengikuti mereka ke sini. Yu Xinlan mengikuti dari belakang, matanya mengamati mural di kedua sisi tangga batu. Mural-mural ini menggambarkan totem dan ritual kuno. Meski sudah terkikis bertahun-tahun, namun kejayaannya masih bisa dirasakan. Sepertinya ini adalah makam kuno, kata Yu Xinlan. Ye Chong tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, inilah yang dilakukan Tuan Zhao, jadi dapat dimengerti jika dia akan menguji Ye Chong dan Yu Xinlan dengan cara yang paling dia kenal. Segera, mereka sampai di ujung tangga batu, dan sebuah pintu batu besar muncul di depan mereka. Pintu batu tersebut diukir dengan simbol-simbol aneh. Simbol-simbol ini sepertinya menyembunyikan kekuatan kuno dan terlihat sangat khusyuk. Namun, itu hanya sekedar tampilan. Simbol-simbol ini tidak ada artinya bagi Ye Chong. Ye Chong dan Yu Xinlan berpura-pura bekerja sama untuk membuka pintu batu. Di tengah semburan debu, pintu batu itu perlahan terbuka, memperlihatkan jalan menuju makam kuno. Bagian dalam makam berupa lorong lurus dengan berbagai corak dan ukiran relief pada dindingnya. Rupanya ini dulunya merupakan tempat peristirahatan yang khusyuk. Namun, tempat ini tidak senyaman kelihatannya. Ye Chong berpikir dalam hati bahwa ujian Guru Zhao mungkin tersembunyi di bagian ini. Benar saja, tidak lama setelah mereka memasuki lorong itu, sebuah mekanisme dipicu. Ketika Yu Xinlan menginjak ubin lantai berwarna biru, tanah tiba-tiba tenggelam, memperlihatkan duri batu yang tajam. Ye Chong dan Yu Xinlan bereaksi dengan cepat, melompat ringan, dan mendarat dengan mantap di sisi lain lorong. Segera setelah itu, hujan anak panah yang lebat tiba-tiba keluar dari lubang panah di dinding. Kedua pria itu sangat fleksibel dan lolos dari serangan fatal tersebut. Tentu saja, mereka tidak bersikap terlalu santai. Jika tidak, orang-orang yang mengintip di belakang akan terlalu terkejut. Ye Chong bahkan sengaja merobek pakaiannya karena panah, berpura-pura kesulitan menghindari jebakan ini. Yu Xinlan sengaja berpura-pura terkejut, menepuk dadanya dan berkata, "Yah, itu sangat berbahaya." Kemudian kedua pria itu melanjutkan perjalanan. Ketika mereka masuk lebih dalam, organisasi menjadi semakin kompleks dan berbahaya. Suatu kali,
Mereka bahkan menemukan susunan pisau besar yang berputar, yang bilahnya berputar dengan cepat dan mengeluarkan suara siulan yang keras. Ye Chong dan Yu Xinlan semakin berpengalaman, dan penampilan mereka menjadi semakin realistis. Bahkan rasanya mereka nyaris lolos dari kematian karena keberuntungan. Meski begitu, Ye Chong juga bisa merasakan seruan para pengintip di belakangnya. Ye Chong berpikir dalam hati, apakah karena aku masih bertindak terlalu kuat? Apakah normal jika lengannya terpotong oleh parang yang berputar atau semacamnya? Ye Chong berpikir liar sambil terus bergerak maju bersama Yu Xinlan. Segera setelah itu, mereka tiba di bagian terdalam dari makam kuno tersebut. Sebuah ruangan batu besar muncul di depan mereka. Ada sebuah kolam di tengah ruangan batu. Ada lampu hijau redup di kolam itu, yang terlihat sangat aneh. Di tengah kolam terdapat platform batu dengan 2 buah token diletakkan di atasnya. Kedua token ini adalah misi kedua dan tujuan perjalanan Ye Chong dan Yu Xinlan. Sepertinya ada di sini, Yu Xinlan berkata dengan sengaja, tidak mudah bagi kita untuk sampai ke sini. Ya, itu tidak mudah, Ye Chong setuju. Oke, kalau begitu mari kita ambil token yang kita dapat dari pelarian sempit. Yu Xinlan menekankan, tentu saja mereka sedang berbicara dengan para pengintip. Oke, kata Ye Chong. Namun, tepat ketika Ye Chong dan Yu Xinlan hendak melangkah maju untuk mendapatkan token tersebut, saya melihat gelombang besar tiba-tiba bergulung di kolam, dan kekuatan yang kuat melonjak keluar dari kolam, membentuk kolom air besar dan mengalir langsung ke platform batu. Di kolom air, bayangan hitam besar terlihat samar-samar. Matanya bersinar dengan cahaya hijau, dan tubuhnya ditutupi sisik seputih salju. Ye Chong dan Yu Xinlan berdiri di tepi pantai. Setelah beberapa detik, mereka melihat dengan jelas bahwa itu adalah ikan berjanggut yang pernah mereka lihat di air sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka ikan berjanggut akan muncul di sini. Pada saat ini, ikan berjanggut telah benar-benar kehilangan kondisi kusam sebelumnya dan menjadi sangat ganas. Yu Xinlan bertanya dengan suara rendah, Ye Chong, bukankah kamu bilang dia sangat jinak? Kenapa sekarang penampilannya berubah? Ye Chong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, mungkin ini wilayahnya. Saat mereka sedang berbicara, mereka melihat ikan berjanggut itu mengeluarkan jeritan aneh, lalu tiba-tiba berlari ke arah mereka. Kepala ikan besar itu keluar dari air, membawa cipratan yang tak terhitung jumlahnya. Kepala ikan itu menghantam Ye Chong dan Yu Xinlan seperti palu besar. Ye Chong dan Yu Xinlan dengan cepat berpisah dan menggunakan ruang di ruang batu untuk menangani ikan berjanggut. Faktanya, jika bukan untuk menipu orang lain, Yu Xinlan bisa membunuh ikan besar itu dengan satu pedang. Namun, kini mereka harus menunjukkan perasaan dikejar ikan besar dan diregangkan kurus. Setelah penghindaran yang sengit dan mendebarkan, kedua orang itu menggiring ikan berjanggut itu ke pantai. Dan, kebetulan, ada sebuah batu besar di dalam bilik batu tersebut, yang kebetulan terjatuh saat itu, menewaskan ikan-ikan berjanggut tersebut. Ye Chong dan Yu Xinlan tersentak dan saling menghibur. Itu terlalu berbahaya, Tuhan benar-benar membantu kita. Ya, ini bukan perbuatan kita. Itu semua kebetulan. Tanpa kebetulan ini, kita akan mati. Saat dia berbicara, Ye Chong berjalan ke pantai, melemparkan tali, dan mengambil 2 token di platform batu ke tangannya. Sepertinya kita telah lulus ujian Tuan Zhao, Yu Xinlan berkata dengan penuh semangat. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, ledakan suara, hahaha, tiba-tiba datang dari kegelapan ruangan batu. Ye Chong dan Yu Xinlan berdiri di ruang batu yang dalam di makam kuno dan baru saja menerima token itu. Dari dalam ruangan batu, terdengar suara, hahaha. Kemudian,
Suara langkah kaki yang berisik memecah ketenangan ruangan batu itu. Saat api menyala, sekelompok sosok muncul di pintu masuk kamar batu. Pemimpinnya adalah orang tua, matanya menunjukkan perubahan waktu, tapi yang lebih penting, ada aura kejam. Rambut lelaki tua itu berwarna abu-abu dan dicukur sangat pendek. Meski tubuhnya pendek, ia tampak seperti binatang buas yang siap berangkat, membuat orang tidak berani meremehkannya. Lelaki tua itu tersenyum, tetapi matanya sangat tajam. Dia berjalan ke arah Ye Chong dan memandang Ye Chong dari atas ke bawah, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Apakah kamu yang meledakkan lentera langit Hukiang di pelelangan? Tak perlu dikatakan lagi, Ye Chong juga menebak siapa lelaki tua ini, itu adalah Tuan Zhao. Apakah Anda Tuan Zhao? Ye Chong malah bertanya tanpa menjawab. Haha, kamu pintar, kamu bisa menebak siapa saya. Ye Chong memuji, Tuan Zhao, nama ini diketahui semua orang di kota Mojin. Ya. Legenda dan ceritamu lebih tua dan lebih misterius daripada makam kuno ini. Yu Xinlan tersanjung. Saya harus mengatakan bahwa Yu Xinlan masih memiliki cara untuk menyanjung. Meskipun dia tahu itu adalah pelelangan, Zhao menjadi sangat tenang, dan bahkan matanya yang tajam pun tertahan. Dia memandang Ye Chong dan melanjutkan, saya mendengar bahwa di pelelangan, Anda tanpa ampun menunjukkan bahwa batu giok Zhao San palsu. Suara Tuan Zhao serak dan kuat, dan setiap kata sepertinya keluar dari dalam tenggorokannya. Ye Chong tersenyum, lalu mengangkat bahu dan berkata, ya, itu memang palsu. Ada beberapa orang berdiri di belakang Tuan Zhao. Salah satunya adalah anjing gila dan yang lainnya adalah King Kong. Saat ini, anjing gila menundukkan kepalanya dan menyembunyikan wajahnya di balik tudung. Melihat sikap acuh tak acuh Ye Chong, anjing gila mendengus dingin, seolah dia bisa mencekik Ye Chong sampai mati kapan saja. Ye Chong, sebaliknya, memandang pihak lain tanpa rasa takut. Setelah beberapa detik hening, bibir Tuan Zhao sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang menarik. Dia melanjutkan, anak muda, Anda memiliki penglihatan yang tajam dan keberanian yang luar biasa. Saya juga mendengar bahwa Anda menemukan sebuah buku rahasia di pelelangan. Apakah buku itu ada di tangan Anda sekarang? Ye Chong dan Yu Xinlan saling memandang. Mereka semua dapat mendengar bahwa Tuan Zhao menyebutkan hal ini karena dia ingin menyimpan buku rahasia itu sebagai miliknya. Namun, Ye Chong tidak mau memberikannya padanya. Jadi, Ye Chong pura-pura tidak mengerti. Ini semua keberuntungan. Buku rahasia itu memang ada bersamaku. Lalu, Ye Chong tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Zhao terdiam beberapa saat, tidak bisa menunggu Ye Chong terus berbicara. Jadi, anjing gila di belakang Tuan Zhao tidak dapat menahannya lagi. Dia berkata dengan dingin, Nak, mengapa kamu begitu tidak kompeten? Tidakkah kamu tahu bahwa benda itu awalnya milik Tuan Zhao? Kamu mengerti, mengapa kamu tidak segera mengembalikannya kepada Tuan Zhao? Ye Chong tersenyum dan berkata, apa gunanya, karena sudah dilelang, itu milikku. Mungkinkah batu giok palsu itu dilelang oleh orang lain, dan jika nanti orang lain mengenalinya, apakah kamu masih akan mengakuinya? Semua orang berada dalam keributan. Mereka tidak menyangka bahwa anak laki-laki ini benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada Tuan Zhao. Setelah hening beberapa saat, Tuan Zhao melanjutkan, ya, anak muda, Anda memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini di depan saya. Saya sangat menghargai Anda. Meskipun dia mengatakan ini, nadanya dingin dan tidak menunjukkan penghargaan sama sekali. Tuan Zhao melanjutkan, saya bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk mendaur ulang buku rahasia itu. Anda dapat menentukan harganya. Ye Chong bahkan tidak memikirkannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tuan Zhao, saya tidak ingin menjualnya. Suasana menjadi mencekam sesaat. Cahaya dingin muncul di mata Tuan Zhao. Anjing gila diam-diam telah mengeluarkan belatinya, menunggu Tuan Zhao memberi perintah. Tapi Ye Chong tidak panik sama sekali, dan bahkan Yu Xinlan tidak menunjukkan rasa takut. Ekspresi Tuan Zhao San dengan cepat ditutupi oleh senyumannya. Haha, oke, kamu benar-benar punya nyali. Saya, Zhao San, bukan orang yang tidak masuk akal. Karena dilelang itu milikmu. Tentu saja, kamu bisa melakukannya apapun yang kamu inginkan. Kemudian, Tuan Zhao menoleh ke arah anjing gila dan bertanya, anjing gila, bukankah ada 3 orang yang berpartisipasi dalam seleksi? Mengapa hanya ada 2 orang? Anjing gila maju selangkah dan menjawab dengan suara rendah, kembali ke Tuan Zhao, ada Hukiang yang lain, tapi dia gila. Tuan Zhao mengerutkan kening dan menatap Ye Chong dengan mata seperti belati, tuan muda tertua dari keluarga Hu. Anak muda, bukan kamu lagi, kan? Saya harus mengatakan bahwa Tuan Zhao benar-benar seorang veteran. Namun, Ye Chong siap menolak mengakui kesalahannya, karena tidak ada yang mengetahuinya. Ekspresinya tenang dan dia menjawab tanpa emosi apapun dalam suaranya, Tuan Zhao, masalah Hukiang tidak ada hubungannya dengan saya. Siapa yang tahu kenapa dia menjadi gila? Mungkin dia marah setelah kehilangan uang. Tuan Zhao menatap Ye Chong sebentar, lalu mengangguk, hanya tersenyum dan tidak berbicara. Setelah sekian lama, Tuan Zhao terus bertanya, namun, saya tahu Anda bukan orang biasa. Mengapa Anda ingin berpartisipasi dalam pemotongan klakson ini? Anda tidak boleh melakukannya demi uang. Ye Chong berpikir bahwa dia tidak cukup bersembunyi, dan dia masih membiarkan orang melihat betapa kuatnya dia. Sekarang, jika Anda mengarang beberapa alasan, itu akan terlihat lebih salah. Jadi, Ye Chong berkata langsung pada intinya, sejujurnya, saya ikut serta dalam perampokan makam ini tanpa alasan lain selain menjadi terkenal karena saya ingin bertemu seseorang. Oh, mata Tuan Zhao berkilat penasaran. Siapa itu? Ye Chong berkata tanpa ragu. Zhang Buling. Ekspresi Tuan Zhao sedikit berubah, dan dia bertanya dengan suara rendah. Mengapa Anda ingin bertemu Zhang Buling? Ye Chong mengangkat bahu dan menjawab dengan tenang, Zhang Buling adalah seorang legenda, jadi tentu saja semua orang ingin bertemu dengannya. Tuan Zhao mencibir, dengan sedikit rasa tidak percaya pada ekspresinya. Kemudian, dia melanjutkan, Zhang Buling, saya telah bertemu dengannya. Mungkin saya satu-satunya orang yang hidup di Mojincheng yang pernah bertemu Zhang Buling. Ketika dia mengatakan ini, bahkan Tuan Zhao pun memiliki nada yang agak bangga. Mendengar ini, mata Ye Chong berbinar. Kata-kata Tuan Zhao mengandung banyak sekali informasi, yang setidaknya menunjukkan bahwa Zhang Buling benar-benar ada dan seseorang telah melihatnya. Ini mungkin berarti bahwa dia selangkah lebih dekat dengan tujuannya. Setelah beberapa detik, Tuan Zhao memandang Ye Chong sambil mencibir. Jejak kelicikan muncul di matanya. Jika Anda dapat membantu saya mencuri makam Raja Jiuxing Dharma, saya dapat mempertimbangkan untuk membawa Anda menemui Zhang Buling. Ye Chong tahu bahwa Tuan Zhao memanfaatkannya. Namun dalam situasi saat ini, mereka sebenarnya bisa saling memanfaatkan. Senyuman muncul di wajah Ye Chong, dan dia setuju. Oke, Tuan Zhao, itu kesepakatan. Tuan Zhao memandang Ye Chong, seolah ingin melihat sesuatu dari ekspresinya, tapi ekspresi Ye Chong tenang, tanpa keraguan atau ketakutan. Oke, bagus sekali. Tuan Zhao mengangguk, bersambung.